yang berkat Tuhan sekarang berkorban. Saya kita lanjutkan acara kita nomor 3, perintah Tuhan untuk kita hidup saling mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita adalah Bapa yang Maha Kudus yang memanggil kita untuk hidup dalam perintah kasih karunia-Nya. Demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berkorban di kayu salib, mengasihi dan menyelamatkan kami. Ajarlah kami untuk tetap setia saling mengasihi dengan sesama saudara kami. Amin. Berita kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kita yang telah berkenan menyatakan kemurahan-Nya, yaitu Ia yang telah menyerahkan dirinya di kayu salib sebagai korban tebusan bagi kita, sehingga kita telah dibenarkan, dikuduskan, serta ditebus dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita kini telah dijamin pasti diselamatkan hanya melalui iman dengan materai Roh Kudus. Allah juga telah membebaskan kita dari hukuman dosa dan hukum maut. Inilah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakannya bagi kemuliaan kita orang-orang kudusnya, dan yang akan hidup selalu setia mengasihi Dia. Terima kasih Bapa di dalam surga atas kemurahan hati-Mu yang sangat besar. Oleh karena darah Kristus di dalam kasih karunia-Mu yang agung dan mulia itu, Engkau telah memberkati, menyelamatkan hidup kami sekali untuk selamanya. Amin. Puji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian Ku berbahagia. Berbahagia
hidup baru dalam Kristus Yesus. Panggilan hidup kudus dalam keluarga. Tuhanlah yang menghendaki agar setiap orang yang telah menikah itu harus mewujudkan kesetiaan berkeluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi saling menolong, karena mereka yang menikah itu telah dipersatukan Allah dalam kasih karunia-Nya yang kekal berdasarkan firman anugerah-Nya. Kasih karunia Tuhan menolong kami, agar kami selalu mampu memelihara kesatuan dalam keluarga dan terus hidup saling mengasihi sesuai dengan firman kasih karunia-Nya. Allah menghendaki agar rumah tangga yang telah dipersatukannya itu tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali kematian yang memisahkan. Kasih karunia Tuhan menolong kami, agar kami dapat menjaga kelestarian hidup dalam keluarga yang harmonis, seperti yang difirmankan Tuhan kepada umat-Nya yang kudus, yaitu kepada kita semua yang percaya. Tuhan Allah menghendaki agar suami istri selalu memelihara pernikahan yang kudus dengan selalu taat pada firman-Nya dan bertekad menghindari jauh-jauh segala bentuk dosa perzinahan atau perselingkuhan serta keinginan hawa nafsu kedagingan seperti dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kasih karunia Tuhan menolong kami, agar kami dapat senantiasa menjaga kekhususan hidup dalam berkeluarga sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hati, jiwa dan pikirannya, serta senantiasa memperhatikan kebenaran firman-Nya dan dapat mengajarkan firman kebenaran itu untuk dihidupi dengan sungguh-sungguh oleh segenap anggota keluarganya. Baik, kita akan mendengarkan lagu pujian saudara-saudara kita dari Seman dari Tangerang. Kami persilakan dengan hormat.
kita akan lanjutkan ibadah kita dan kita memuji Tuhan dengan pujian kasih Allahku telah terbukti. Mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Pak Pendeta Evangelis Tommy Dixon Raga MTH. Dengan ini pelayan firman kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami menghadap firman-Mu sama dengan menghadap Engkau, karena Engkau kini diwakili oleh firman-Mu dan diwakili oleh Roh Kudus yang telah dimenyerahkan dalam hati setiap orang kudus, orang percaya kepada keselamatan yang telah Engkau limpahkan bagi kami kekal. Limpahkanlah kami hikmat sehingga firman-Mu ini tidak hanya menjadi pengisi acara ibadah kami, tapi pengisi hati hidup harapan kami, khususnya bagi calon kedua mempelai. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang firman hidup kekal, pada Allah Bapa di sorga dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kudus, salam, oras. Semua arti ini sebenarnya sama, hanya dalam bahasa yang berbeda. Di dalam liturgi kita ada pembacaan firman Tuhan dan khotbah, dan sekaligus untuk disiapkan dalam menggunakan waktu yang efektif mengenai syarat-syarat pernikahan kudus di dalam kekristenan yang sejati. Ketika saya diberi kepercayaan oleh kedua keluarga, baik keluarga Simamora dan keluarga Simanjuntak, saya katakan kepada dua anak kita ini, saya hanya akan memberikan inti-intinya saja kepada kalian. Bukan karena saya sibuk sebagai rektor dan dosen serta pendeta, gembala dan penasihat di beberapa perusahaan besar baik negara maupun swasta, tapi mereka sudah beribadah lama dan mereka sudah tahu mengenai hukum-hukum dasar pernikahan kudus gereja. Tetapi tidak bisa kita singkirkan untuk hal tersebut di dalam khotbah, perenungan firman Tuhan, pesanan firman Tuhan yang akan digabung sekaligus dengan syarat yang ringkas. Bapak Ibu Saudara, banyak orang berkata pernikahan kudus, tetapi belum tentu semua mengerti apa yang diartikan pernikahan kudus, perkawinan kudus. Apanya yang kudus? Pernikahan banyak, bukan hanya di kepercayaan Kristen saja. Oleh karena itu, izinkan saya, keluarga Simanjuntak, keluarga Simamora, saya menggabungkan sekaligus, karena pendeta juga harus taat dengan liturgi. Karena yang punya acara bukan pendeta. Tapi di mimbar ini tolong saudara dengar baik-baik, jangan ada yang mengantuk karena dingin, apalagi sudah cantik semua. Amin.
Ya luar biasa, keluarga ini cantik-cantik. Kalau ke gereja seperti ini Tuhan senang ya. Kalau ke gereja bajunya biasa-biasa, tapi hari ini jam 4 atau 1 minggu sebelumnya sudah sewa. Ada yang sewa kan? Oke, nggak usah dikasih tahu ya. Dengan firman Tuhan yang santai tapi konsentrasi. Tuhan gak pernah mengancam saudara ya. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, apanya yang kudus? Saya katakan kepada kedua anak kita, kalau kalian tidak mengaku hal ini, saya minta dengan hormat, katakan pada keluarga Anda berdua mencari pendeta yang lain. Karena saya tidak mau bersalah di hadapan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kudus di sini? Pernikahan kudus itu seperti apa? Kita membuka satu ayat yang menggabung alat Trinitas, alat Tritunggal kita yang jarang dipahami oleh orang Kristen. Ibrani pasal 10 ayat 10, 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 10, 14 dan 15. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Manusia tidak mungkin mampu menguduskan dirinya dengan membersihkan dosanya, dengan memberikan amal saleh, kebaikan, persembahan, dan apapun. Karena kalau manusia mampu, tidak mungkin. Dan itu mustahil. Karena tidak mungkin orang mati rohani, orang berdosa menguduskan dirinya sendiri. Karena semua manusia telah berdosa, bahkan sejak dalam kandungan. Mazmur 51 ayat 7. Bahkan segala kesalahan kita di luar Yesus Kristus adalah kain kotor. Saleh saja kotor, apalagi salah. Oleh karena itu Tuhan mengambil langkah kasih karunia atau gracia. Dan karena kehendaknya, kehendak Allah, bukan manusia yang berkehendak. Seandainya Allah tidak berkehendak, maka kita semua tamat. Walaupun cakep, ganteng, kaya di dunia, ujungnya adalah lautan api. Karena upah dosa adalah maut. Yang gak senang gak apa-apa, jangan marah sama pendeta, nanti marahnya sama Tuhan. Saya cuma menyampaikan saja. Dan karena kehendak Allah inilah kita orang percaya yang menolak, itu berarti menolak kasih karunia Tuhan. Telah bukan belum. Dalam bahasa Indonesia telah dan sudah adalah hal yang sama dan beda. Telah dan sudah artinya rampung, tapi telah artinya tanpa perjanjian kita dengan Tuhan. Kalau sudah artinya ada perjanjian dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah datang di sini, sudah hadir dan memberi doa restu karena sudah ada undangan sebagai perjanjian. Tapi telah ini berarti manusia tidak pernah bertemu Allah Bapa dan memohon kehendaknya untuk menguduskannya. Oleh karena itu Alkitab Indonesia dengan indah mengatakan telah dikuduskan, artinya kita pasif, Allah aktif. Kita di Allah satu kali, karena Yesus hanya lahir sekali, mati sekali, dan bangkit sekali. Dia tidak dua kali. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, bukan oleh persembahan kasih kita, bukan oleh kolektif kita, bukan oleh sumbangan gereja kita, bukan oleh kebaikan kita. Tapi bukan berarti sebentar jangan memberi persembahan. Amin. Bardos ada acaranya. Tolong bilang jangan uang lecek-lecek, ini bajunya bagus, kalau uang lecek-lecek gak bagus ngasih uangnya. Amin. Ya masa baju bagus mahal sewa beli tapi 2.000 emang buat tukang parkir. Amin. Amin. Banyak gak senang dengan saya. Hah? Ya saya hotel di AKBP Nomensen saya bilang begitu. Tolong jangan hina Tuhan sebagai tukang parkir 2.000. Dan apa yang terjadi? Paling sedikit 5.000. Kemudian Pak Bagaria mengatakan, Pak kalau gitu undang lagi Bapak. Ya undang saya aja, biar uang aja banyak. Kalau lebih baik banyak uang di gereja daripada di Lampung. Amin Bapak-Bapak. Amin. Nah yang amin berarti biasa di Lampung. Dengan firman Tuhan yang sukacita. Ya ayat 14. Sebab oleh satu korban saja Yesus Kristus Ia telah menyempurnakan. Kekudusan di sini kekudusan yang sempurna. Einstein, ahli ilmu pengetahuan mengatakan semua yang sempurna dan pasti tidak diulang dua kali. Dan yang sempurna ini dilakukan oleh yang maha sempurna, yang menyatakan Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Bukankah di gereja kita mengaku salah satu pengakuan iman rasuli atau credo
Dalam bahasa Latin, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Tapi aneh, banyak orang gereja mengaku ini ketika di luar kita tanya, Bapak orang kudus orang berdosa. Orang berdosa. Kalau tadi kenapa ngakuin orang kudus? Saya percaya para pendeta harus mengajarkan katekisasi kata kudus. Dalam kamus Alkitab bahasa Indonesia kita, kata kudus artinya dipilih menjadi milik Allah. Allah yang memilih saudara dan saya. Seandainya kita tidak dipilih, maka ada satu yang memilih kita, yaitu orang. Jangan lihat saya ngomong iblis, Bapak Ibu ya. Pasti yang milih iblis, karena cuma dua yang berebutan, saudara dan saya. Tapi kita bersyukur kepada Allah Jehovah di Batak kita. Izinkan saya ngomong bahasa Indonesia, bahasa Batak. Saudara bilang saya ngomong salah ya. Lalu paksakan bahasa Ibrani. Tuhan yang menciptakan bahasa bukan saya. Jehovah di Batak kita, Tuhan Yesus kita dan Roh Kudus sama Dia kita menguduskan kita dan menyempurnakan kita di mata Tuhan. Jadi jangan saudara suspendes nanti menuntut kesempurnaan calon istri. Saya bilang calon karena belum tentu. Kalau pengakuan besar nanti tidak jadi. Di sana saya tanya, apakah kamu orang kudus atau orang berdosa? Kami orang berdosa. Ini perkawinan kudus, jadi tidak jadi kami. Karena di pernikahan kudus harus orang kudus. Ayat 15. Dan tentang hal itu, tentang pengudusan dan penyempurnaan yang kekal tadi, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Jadi lengkap Allah Triunitas kita, Allah Tritunggal kita, Jehovah di mata kita yang kita sebut Allah Bapa, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang berkorban mengerjakan keselamatan dengan darahnya yang kudus, menguduskan kita sekali untuk selamanya, memilih kita menjadi miliknya yang kekal dan sempurna di mata Tuhan. Bukan sempurna di mata manusia. Karena itu nanti saudari Patricia jangan menuntut suamimu sempurna dalam perbuatan. Ini perbuatan Tuhan yang menyempurnakan kita. Itulah ayat yang pertama. Kita ada 200 ayat. Amin. Amin. Tidak mau lama-lama kalau firman Tuhan. Kalau pesta motor tidak mau lama-lama. Karena ada apanya? Sawerannya. Bapak Pendeta izin dan terhormat keluarga Simanjuntak dan keluarga Mamora, saya sudah izin, saya harus segera ke Bank Indonesia karena hari ini jam 1 mereka bikin acara Natal dan Tahun Baru. Saya penasihat rohani Kristen di Bank Indonesia. Saya tidak bisa hindari, nanti yang penting ini selesai. Jadi jangan salah-salah jawab. Salah jawab ditunda dan nggak jadi. Ya, oke. Yang berikut, apa yang paling penting di dunia ini? Orang Batak mengakui bahwa harus punya cucu, dan untuk punya cucu harus punya anak, dan harus punya anak maka harus kawin. Karena nggak ada punya anak tapi nggak kawin. Kecuali Yesus Kristus dan Adam. Adam manusia pertama, disebut Adam pertama, dan Yesus Adam bukan kedua, jangan salah sebut. Adam terakhir. Tapi apakah hidup ini cuma untuk punya anak? Bukankah tanpa anak kita bisa adopsi? Dulu banyak anak banyak Halo, banyak anak banyak. Sekarang banyak emosi ya. Cucu saya satu, rumah dirapi, datang dia bongkar semua. Istri saya bilang, ini cucumu, cucu kita. Jangan kamu bilang cucu aja. Karena itu hasil kita. Mau punya cucu, mau punya anak, tapi gak mau repot. Kalau kami hanya untuk punya anak, Bapak Ibu Saudara, ini kekeliruan yang sangat fatal bagi orang Kristen, bagi orang percaya, bagi orang kudus. Perkawinan bukan sekadar punya anak. Itu adalah salah satu cara Tuhan untuk berbanyak keturunan di muka bumi. Tapi apa maksud Tuhan sebenarnya dari pernikahan? Kenapa harus sesama orang percaya, orang kudus? Karena ini adalah rumah tangga Kristen. Dan rumah tangga Kristen ini harus direncanakan, harus ditetapkan oleh firman Tuhan. Ketika saya membuat seminar, banyak orang tidak setuju dengan saya. Dan saya tidak minta Bapak Ibu Saudara setuju dengan saya. Saya hanya mau setuju dengan kebenaran. Yang mana yang penting, keluarga atau gereja? Orang Kristen apa enggak? Semua orang Kristen kan?
Yang penting yang mana? Keluarga atau gereja? Yang bisik-bisik saya tanya biar cepat ini. Nah, supaya kita cepat makan juga nanti. Gereja atau keluarga? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Yang mana yang mengadakan mana? Umar punya jamu-jamu jawab. Kita gitu kadang-kadang. Ya di gereja begitu, di sini juga begitu. Bang Jono mana? Bang Jono Selam kita kali. Iya. Bang Rudi ini sudah tambah mengkira aja kepalanya. Luar biasa. Tambah gemuk perutnya. Ya. Perutnya bukan rezekinya. Dia ketemu saya, dia bilang, aduh bapak kok sama seperti itu. Saya tanya, ya, kamu maksud pendeknya apa gantinya? Iya ya, memang segini jatah pendeta. Maka saya tanya tadi, mana kok gak ada ganjalannya di sini? Salam, dua-dua penting. Tapi ingat, tidak ada gereja kalau tidak ada keluarga. Amin. Kalau nggak percaya semua keluarga nggak usah masuk gereja. Kasihan pendetanya, kasihan gereja. Karena ada 5 gereja di mata Tuhan, bukan 2. Satu tubuh kita yang telah dimeteraikan Roh Kudus. Karena percaya pengudusan kekal kita dimeteraikan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13, 14, 2 Korintus 5 ayat 21. Dimeteraikan dalam hati kita. Kita menjadi kudus milik Tuhan sekali selamanya. Dan itulah baik Allah. Yang kedua adalah keluarga kita. Karena itu dilarang menikah. Bahkan negara pun melarang pernikahan beda agama. Kenapa? Karena sangat merepotkan agama dalam kasus-kasus seagama saja, cerai-ceraian, apalagi gak seagama. Gereja yang kedua adalah keluarga, rumah tangga. Gereja yang ketiga, gereja lokal kita. Dan yang keempat, gereja orang percaya seluruh dunia. Dimanapun saudara berada, pasti ada masalah. Jadi jangan suka pindah gereja dengan alasan gak suka sana, gak suka sini. Saudara akan tetap menemukan masalah. Karena di bumi ini tetap ada masalah. Kalau gak mau ada masalah, hanya 2 tempatnya, kuburan atau surga. Yang terakhir, gereja di surga. Pena tua, jangan tidak terlalu sombong di sini. Gak ada nama Gerika, Bapak gak usah bangga-banggakan itu. Gak ada Protestan, gak ada Advent, gak ada Katolik, gak ada Pantekosta, gak ada karismatik. Yang ada orang-orang kudus, gereja milik Tuhan, gereja tubuh Kristus. Maka ini saudara dan saudari akan membentuk gereja. Jadi jangan lupa ibadah. Gereja harus beribadah. Yang terakhir, jemaat senang dengar ya, terakhir, tapi belum berakhir. Apa sih pernikahan itu? Dari 2 tadi saya tidak perlu mengulang kekudusan hidup karena saya dibantu oleh itu kita tadi. Segala dosa kita telah dihapus, jiwa kita telah ditebus, hati kita telah dimeteraikan Roh Kudus, menjadi milik Allah selama-lamanya. Saya bertanya kepada Anda berdua, apa yang memisahkan Anda berdua nanti? Di sini sudah ngomong tadi, kenapa kematian? Tapi saya mau protes, bagi orang kudus liturgi ini harus dirubah. Orang percaya menikah karena sama-sama orang kudus, mereka tidak terpisahkan kekal selama-lamanya dalam surga. Bedanya satu, ini nanti bukan istrinya kalau jadi, dan ini bukan suami kalau jadi. Hanya di dunia kita ditempelkan, diikatkan dengan hubungan jasmani, karena itu kematian jasmani memisahkan kita. Tapi dalam surga, orang percaya tidak terpisahkan. Tidak menjadi suami istri, ayah ibu, anak orang tua, cucu, opung, dan opa dan sebagainya. Kita semua saudara dan saudara. Itu artinya pernikahan ini bukan hanya mengikat saudara sebagai pernikahan di dalam dunia yang dipisahkan oleh kematian. Dan bagi orang percaya, kematian tidak memisahkan kita. Roma 8 ayat 39. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus? Tidak ada. Karena nanti kalau Anda bikin salah, dia omongin lagi di surga, dia lapor pada Tuhan. Saudara seimanku kasih aku, yang ini juga lapor Tuhan, dia cemburi aku. Saudara
saudara seiman, artinya kekal. Liturgi ini telah mengatur hidup kudus dan tidak perlu saya ulang. Oleh karena itu ayat penutupnya, mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat 33. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimanapun juga, Efesus 5:33, bagaimanapun juga, artinya tidak boleh ditawar, tidak boleh ada alasan lain. Bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Menghormati bukan tiap pagi kasih bangun. Suami ngomong satu kata, Anda satu buku, itu modelnya, ya kan? Dan memang perempuan diciptakan untuk jago ngomong. Dari Taman Eden suaminya kalah dengan ngomong. Kalau you nggak makan sayang, ku tinggalkan kau. Tahu anak orang kata apa? Coba kekar. Kalau karo dia bilang, Agi, ini Selina ngomong. Kalau kau nak tunduk pada saya makan buah, ku tinggalkan. Kalau dia bilang, oh, saya tinggalkan kamu. Dan Adam berpikir, kalau ditinggalkan oleh Hawa, yang sisa adalah betina hewan semua, maka dia makan. Jadi ancaman-ancaman seperti itu bukan hilang, Sostenes. Ya, memang di sini manis-manis, ya, dengan segenap hati, dan kita tidak tahu berapa hati dan itu. Amin, Ibu Serdi, istriku, amin. Ya, ya, bulan pertama hari saya, tahun pertama istri, tahun ketiga lu sini dong, tahun keempat perempuan, gitu kan? Tahun kelima manusia, tahun keenam makhluk. Untuk tahun ketujuh hewan yang disebut manusia berubah karena dibuka mereka dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan membentuk hidup anak-anak kita. Amin. Bapak selanjutnya, ya, kalau tidak ada kita tidak. Bagaimanapun juga tidak bisa ditawar. Ada alasannya. Habis Tuhan dia seperti kaset kusuk. Setiap pagi kaset menyanyi. Kapan aja kalau istri suka menyanyi. Kalau nggak bisa kasih dia sianida sedikit, tidur terus. Kalau suami kayak Bang Toyin tutup pintu, dan istri dalam menghormati suamimu, jadi penolong bukan penodong. R dan D ini biasa. Karena istri-istri dan perempuan ini sama. Kalau kurang dia teriak, kalau dia karena lebih. Amin. Amin, ibu-ibu. Ya, dan mereka ini model orang-orang apoteker. Obat yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Jadi ukur-ukur kasih, dan sampai kau minta ngemis ongkos. Saya bukan sedang konseling, tapi ini hal yang umum supaya kita datang ke sini bukan hanya menghadiri memberi restu, tapi kita sama-sama termasuk pendeta yang berkata firman. Bagaimanapun juga, alasan disingkirkan, masalah diselesaikan. Orang bertengkar pasti karena alasan untuk kemenangan, bukan kekalahan. Karena itu kalau bermasalah dalam rumah tangga, ada 3 tempat yang tidak boleh dibicarakan. Yang pertama meja makan, karena nanti yang terbakar sendok dan piring. Anak yang ikut makan pun ditahan, anjing yang datang pun dipotong. Yang kedua tempat ini, 1 tahun berhadapan, tahun kedua berantem, mohon maaf belakang sama belakang. Mereka sakit encok. Dan tempat yang ketiga adalah gereja. Nanti datang masing-masing kita tanya, di mana istrinya? Nyusul padahal enggak. Di mana suaminya? Nyusul padahal enggak masuk. Istrinya ke depan, suaminya di belakang dan seterusnya. Tampak sekali sebagai pendeta dan gembala yang kerja benar akan dapat melihat masalah-masalah rumah tangga, dan itu kelihatan di gereja. Tahun pertama mereka gandengan dan berkata kepada para pelayan benar Tuhan yang akan Shalom. Tahun ketiga udah peace. Yang satu ke mana, yang satu ke mana, bukan Shalom lagi. Sudah
Bapak Ibu Saudara mungkin tidak senang dengan bapak saya, tapi senang karena dia firman Tuhan. Baik diaminkan, belum selesai ini. Belum? Oke, jadi yang pertama statusnya telah diampuni, telah dikuduskan, telah ditebus dari segala dosa, dan telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, menjadi milik Allah selamanya. Karena orang kudus, maka diizinkan dalam pernikahan kudus. Banyak keluarga dan gereja yang menyaksikannya, dan Tuhan Maha Tahu, omniscience dari atas melihat. Dan yang kedua, apapun yang terjadi, utamakanlah kasih suami kepada istri dan hormat istri kepada suami. Gak usah ngomong masalahnya dulu, karena pasti bertengkar. Nanti masalahnya yang menang, kitanya yang kalah. Ya, kayak bapak kita ya, gak pernah masalah Pak ya. Lihat ke samping maksud saya Pak. Ya Pak Pendeta ya. Ya, amin aja deh, biar cepat ya. Oke. Karena itu, izinkan saya untuk menutupnya dengan bertanya. Saudara Sosthenes tahu nggak arti nama Patrisia? Batal. Arti nama calon aja nggak tahu. Batal. Patrisia tahu arti nama Sosthenes? Batal. Calon besan tahu arti nama Simanjuntak? Apa? Gunung. Dipikir pendetanya mentang-mentang ini saya punya ipar orang Batak itu ada tuh. Ya adik, bungsu saya kawin sama guru siaan itu. Ada. Saudara simak. Menurut Alkitab dan menurut kamus umum, Simanjuntak itu di mana rumput berada, di situ mereka berada. Ini tepuk tangan ke Simanjuntak. Tepuk tangan, hormati keluarga Simanjuntak. Yang gak tepuk tangan, tangannya hilang kah? Ini acara sukacita. Tahu arti nama Simamora? Apa? Ini Maharaja di Cibubur. Simamora itu artinya kelimpahan. Jadi dua keluarga ini tidak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan buat Tuhan kita. Tuhan kita hanya ada kepastian dan kebenaran. Terkadang kita tidak melihat hal kecil yang berakibat dan merupakan nuansa besar. Tahukah arti nama Sosthenes? Tahu arti nama Patrisia? Yang laki-laki dulu. Tahu arti nama calon istrimu? Oh nangis. Oh nangis ya. Oke, saya jelaskan di sini. Ini kamus etimologi Yunani. Saya dosen bahasa Yunani dan Biblika. Nama Patrisia tidak ada dalam Alkitab, tapi dari bahasa Latin yang dekat dengan bahasa Yunani. Makna aslinya adalah patricius atau patrisia, berarti bangsawan dan ningrat. Salamin dia, salamin. Ningrat yang kau dapat. Ningrat, soal kerajaan sama kerajaan Tangerang. Dan gerejanya Gereja Injil Kasih Karunia Indonesia. Bapakku yang mendirikan, bukan orang Tangerang. Oke. Lupa apa ditanya suruh menangis. Tahu arti nama Sosthenes? Itu Alkitabiah. Dari bahasa Yunani kuno atau bahasa Yunani Koine, Sosthenes merupakan gabungan dua unsur sos yang artinya aman dan nyaman. Tenai artinya membuat. Artinya Sosthenes itu adalah kekuatan yang mengamankan dan membawa keselamatan. Tahu aman, salaman sama dia. Tapi belum resmi. Karena pendeta yang meresmikan dan doa saudara. Amin. Simanjuntak, Simamora dan semua orang-orang percaya jemaat Tuhan. Baru tahu. Makanya kalau undang pendeta yang pintar. Amin. Dua keluarga dipersatukan Tuhan. Satu kelimpahan, yang satu dimanapun berada, sama-sama punya banyak. Mengawini, mendapatkan, dan hidup bersama dengan putri bangsawan. Dan Anda percaya pasti aman di tangannya. Kalian, amin. Mari, saudara dan saudari
menjawab di hadapan jemaat dan keluarga. Pertanyaan saya, apakah masing-masing nanti menjawab percaya bahwa telah dikuduskan atau dipilih oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sekaligus selamanya, ditebus dan diampuni dari segala dosa dan menjadi orang kudus sehingga masuk dalam pernikahan kudus? Apakah jawabmu, saudara yang dipanggil dengan nama yang lengkap Evangelis Sosthenes Fortunatus Simamora SPD, dan kita biasa panggil dengan panggilan yang akrab yaitu Ste? Apakah jawabmu, saudara Ste? Apakah saudara percaya dengan kenapa? Pertanyaan yang sama kepada saudara Patricia di ke Simanjuntak SMMM. Apakah saudari percaya saudari telah dikuduskan sekali itu selamanya, ditebus, diampuni dan dibenarkan dari segala dosa sehingga menjadi putri bangsawan kudus dan masuk dalam pernikahan kudus ini? Apa itu saudara? Yang berikut, firman Tuhan menyatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah bukan kebetulan tapi kebenaran. Maukah saudara dan saudari berdua dan satu-satu menjawab untuk mengasihi istrimu dengan segenap hatimu apapun alasannya? Apa itu saudara Sosthenes? Ya, dengan sepenuh hati dan bersedia. Apakah saudari Patricia Mika Bobus Manjuta SNMM yang dipanggil dengan akrab Wanita Ningrat ini, Putri Ningrat ini, bersedia menghormati suamimu nanti apapun masalah yang terjadi dalam rumah tangga? Yang terakhir ini jarang ditanyakan pendeta. Banyakan gereja dipakai cuma alat pernikahan dan kemudian tanggal untuk menikah setelah itu tidak tahu kemana. Perlu penegasan gereja-gereja. Kalau ada yang bukan anggota jemaat, Anda harus tegas. Apakah saudara-saudari berdua membina rumah tangga seperti membina gereja dan pelayanan? Sama-sama menjawab. Apakah saudara-saudari bersedia? Oke, mari silakan duduk. Saya akan menyatakan bagian dari khotbah firman Tuhan dengan penutup khotbah dulu. Silakan duduk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan khususnya bagi kedua calon mempelai, calon suami istri. Biarlah apa yang dijanjikan mereka kepada kami sebenarnya kepada Tuhan yang kekal, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, juru selamat, juru berkat dan juru hidup mereka. Dalam nama-Mu kami mohon meteraikan firman-Mu dalam hati kami, baik yang baru akan menikah maupun yang sudah menikah lama, sehingga ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang memberkati kedua keluarga, baik keluarga Simamora maupun Simanjuntak dan kedua anak kami, bahkan seluruh keluarga besar, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa dalam pertemuan ibadah ini hadir saudara Sosthenes Fortunatus Simamora dan saudari Patricia Mika Bobus Simanjuntak yang mengendaki supaya pernikahan mereka ini diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan sejak saat ini dan untuk selamanya. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan Yesus sendiri memperkenankan dan memanggil setiap pria dewasa supaya menikah dan bertanggung jawab sebagaimana firman-Nya. Karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sendiri sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka setelah saudara kita berdua ini, Stay dan Patris, panggilan manja mereka demikian, menjalani proses konseling pernikahan dengan sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dalam waktu yang cukup panjang, dibimbing oleh para hamba Tuhan, diumumkan di jemaat, dan karena sampai saat ini tidak ada keberatan yang sah dari pihak lain disampaikan kepada kami pengurus gereja, maka pernikahan saudara Sosthenes Fortunatus Simamora atau Stay dengan saudari Patricia Mika Bobus Simanjuntak atau Patris pada hari ini akan diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan melalui hambanya dengan doa restu kita bersama. Maka saya sebagai hamba Tuhan dari Gereja Injil Karunia atau Gerika akan menyerahkan pemberkatan nikah kudus ini kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gerejanya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir dalam ibadah,
inilah menjadi saksi atas peneguhan nikah kudus ini. Saya undang saudara dan saudari berdiri. Saya yakin sudah kuat latihan. Saudara Sosthenes Fortunatus Simamora atau Stay dan saudari Patricia Mekebo Simanjuntak atau Patris. Kepada saudara berdua hari ini Allah yang penuh kasih karunia berkenan mendukung dan memberkati keputusan saudara berdua untuk memasuki kehidupan baru dalam rumah tangga Kristen sesuai dengan firman kasih karunia Tuhan yang telah saudara-saudari dengar dan pelajari selama ini sebagai bekal masa depan dalam kehidupan rumah tangga. Apakah saudara berdua sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang-orang kudus yang hidup di dalam perkawinan kudus berdasarkan firman Tuhan yaitu Alkitab? Silakan menjawab bersama. Ya, dengan sepenuh hati kami bersedia. Saudara Steve, apakah saudara dengan ikhlas hati menerima pernikahanmu ini diresmikan? Ya, sungguh dengan ikhlas hati saya bersedia. Bersediakah saudara menerima dan mengasihi serta menghormati saudari Patricia Mekebo Simanjuntak sebagai istri yang sah bagi saudara di hadapan Tuhan maupun manusia bahkan negara satu-satunya sepanjang hidup saudara? Ya, dengan setulus hati saya sungguh bersedia. Saudari Patricia Mekebo Simanjuntak, apakah saudari dengan ikhlas hati menerima pernikahanmu ini diresmikan? Bersediakah saudari menerima dan mengasihi serta menghormati saudara Sosthenes Fortunatus Simamora atau Stay sebagai suami saudari sendiri satu-satunya sepanjang hidup saudari? Bersediakah saudari menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Tuhan kepada saudara berdua dan mendidik mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang teguh dalam iman, baik iman keselamatan maupun iman pertumbuhan, dan dalam kasih serta pengharapan bertumbuh dan dewasa dalam pengenalan akan kebenaran kasih karunia Allah? Mempelai berdua yang berbahagia, sekarang tibalah saat untuk melangsungkan peneguhan pernikahan kudus ini. Untuk itu saya mempersilakan kedua mempelai berhadapan-hadapan dan saling berjabat tangan untuk kemudian masing-masing mempelai saling bergantian mengucapkan janji nikah dimulai dari pengantin pria dan diikuti oleh pengantin perempuan. Orang tua saya persilakan dulu. Silakan saudara Steve. Ya, hadapan Tuhan Allah, dan jemaat kudusnya yang hadir di sini, serta para saksi, saya Sosthenes Fortunatus Simamora menyatakan dengan ini, dengan hati yang tulus ikhlas kepadamu, Patricia Mekebo Simanjuntak, bahwa saya memilih kau menjadi istri saya satu-satunya karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan menolongmu dan selalu setia baik dalam suka maupun duka sesuai kewajiban sebagai suami Kristen yang baik sampai maut yang memisahkan kita berdua. Saya dan engkau istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya dan memilih bersama-sama beribadah dan melayani Gereja Tuhan, Gereja Injil Karunia Jemaat Makedonia Jakarta Timur.
senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan hidup sesuai dengan kebenaran Yesus, dan memilih bersama-sama beribadah dan melayani di gereja Tuhan, gereja Injil Karunia Jemaat Adventista. Jemaat yang terkasih, keluarga besar yang terkasih, Andetola dan undangan ibadah yang dikasih oleh Tuhan, saya undang kita berdiri. Berkat bisa Tuhan berikan melalui siapa saja, termasuk semua yang ada di sini. Saya minta kedua berduduk di depan untuk menerima kedua kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang keluarga besar, boleh kita berdoa. Doa saudara dalam doa tersebut Tuhan mendengarkan dan Tuhan menerima. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, di dalam Roh Kudus yang karena rahmat Ilahi telah memanggil saudara berdua, Bapak Sosthenes Fortunatus Simamora dan Ibu Patricia Bengkel Bohong Simanjuntak, supaya dengan kuat kuasa kasih karunia yang telah menyelamatkan, mempersatukan, menjodohkan, menikahkan, dapat melestarikan kehidupan keluarga Kristen kudus dan keluarga yang kudus dalam Tuhan, baik status maupun praktik hidup, supaya saudara berdua sebagai suami istri selalu hidup beribadah, setia melayani, mengasihi kedua keluarga, memberitakan kebenaran Kristus, Injil keselamatan. Maka hari ini dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, hamba-Nya ini menyatakan pernikahan saudara dan saudari berdua sudah resmi di hadapan Allah, di hadapan gereja, di hadapan keluarga, di hadapan negara, sebagai sebuah perkawinan Kristen yang kudus dan didasarkan pada iman, keselamatan dan pertumbuhan, pengharapan kepada Tuhan dan kasih karunia, serta dalam doa dari kami semua yang hadir pada saat ini, keluarga dan juga semua hamba Tuhan serta gereja, di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Allah Bapa, dalam nama Roh Kudus, damai sejahtera, sukacita, bahagia bagimu berdua. Kelimpahan bukan kekurangan, sukacita bukan dukacita, melayani bukan dilayani, kasih bukan benci, dan pertumbuhan dan kedewasaan bukan kemandekan dalam rohani dan kehidupan. Diberkatilah engkau di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Diberkatilah kedua keluargamu, diberkatilah kedua gereja, diberkatilah semua gereja orang-orang percaya dan saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Oleh karena engkau berdua, di dalam nama Allah Bapa, sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menciptakan, menyelamatkan, mempersatukan di dalam Roh Kudus. Amin. Ingatlah selalu akan firman Allah yang menyatakan kebenaran. Apa yang telah dipersatukan Allah, jangankan tidak boleh, jangan juga berencana diceraikan oleh manusia. Amin. Sambil menanti sejenak pemasangan cincin pernikahan, bukan oleh pendeta, oleh mereka masing-masing. Cincinnya dapat beberapa kali ada yang ketinggalan. Saudara Astin, Pak Astin, tahu yang mana ya? Kadang-kadang bingung dikasih program mana yang untuk istri, ya. Jangan bersampingan. Senyum kalau dikasih cincin emas, kecuali dikasih dari manis kayak apa? Ditatap ya, jangan ada yang ditatap. Beri senyum.
bukan keterangan. Sama sunat cuma 2 cincinnya. Cincin ini tidak ada celah. Dalam cincin ada celah, di pernikahan ada celah. Amin Bapak Ibu. Rasakan, jangan ragu-ragu. Senyum dan dilihat wajahnya. Bapak Saudara, mari kita sambut dengan meriah. Mana tangannya? Masih ada bisa ditemukan. Diberkatilah kedua gereja, diberkatilah semua orang-orang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya persilahkan untuk orang tua dan semua jemaat yang hadir dan keluarga. Silakan duduk. Mempelai mohon restu kepada orang tua. Tuhan telah merestukan. Maka sekarang sebelum itu ada yang kurang, ya. Nah, kita boleh melihat apakah benar-benar dikasihi. Kalau itu saudara protes saya, tak harus mencium, tapi Alkitab menyatakan adalah kamu bercium kudus sesama orang percaya. Silakan. Khusus teknis masih tutup mata dulu ya. Saudara perhatikan baik-baik apa yang dicium. Nanti di resepsi saja baru yang baik. Di sini di titik saja. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Diayati oleh Patris. Satu ini juga boleh, masa dia gak dikasih. Itu namanya gak adil. Dicium. Ini soal kening, ini yang jangan yang lain. Yang lain bukan bisa kami. Silakan. Agak tunduk ya. Tapi tangan yang mereka. Terima kasih. Baik juga dalam pernikahan kita jadikan sebuah perkenalan, sebuah sukacita. Maka saya persilakan. Tidak ada kita akan orang tua. Amin. Tuhan sudah menetapkan itu. Karena itu hormati, hargai, rawat orang tua supaya panjang umurmu di tengah bumi dan engkau berbahagia selama hidupmu. Silakan masing-masing kepada orang tuanya dan kemudian bergantian untuk memohon doa restu. Tuhan Yesus berkati. Kalau musik, keraskan. Di dalam doamu
penyerahan surat nikah kudus dan Alkitab pernikahan oleh pengurus Gereja Injil Karunia sekaligus souvenir dari Gereja Injil Karunia Jemaat Philadelphia Taman Kulinan Jakarta Timur akan diserahkan oleh yang terhormat Evangelis Bapak Yosua Patria. Saya persilakan. Dibaca, jangan dijadikan bacaan. Surat jangan dirobek walau berantak. Oke, kemudian souvenir dari Gereja Injil Karunia Jemaat Philadelphia. Souvenir ini dipesan dari Jepara dalam bentuk ukiran yang tidak terlalu mewah, tetapi ada pesan di situ untuk kedamaian hati dan kedamaian hati. Harap dibaca. Kalau mau ibu berangkat baca dulu. Oke, terima kasih. Demikianlah prosesi pernikahan kudus sampai dengan mohon restu kepada orang tua dan lagu yang sangat indah dilantunkan untuk menjadi pengiring mereka. Saya meminta Bapak Stein dan Ibu Patris menghadap ke depan untuk melihat keluarga dan gereja. Ya, tolong pakai ya. Bapak Ibu Saudara, inilah keluarga baru. Kita sambut dengan tepuk tangan. Yang pertama keluarga Simanjunta dan keluarga Simamora. Tolong jangan ikut campur rumah tangga mereka, tapi lihat-lihat dan awasi dan nasihati. Dapur mereka biarkan dapur mereka. Tapi ingatkan mereka, masakan mereka juga boleh buat kita. Amin. Ya, keluarga. Terima kasih. Selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan duduk kembali. Kasih yang meriah tepuk tangan Bapak Ibu. Kita menyanyi bersama selalu bersyukur. Mari kita bersyukur untuk sebuah kasih Tuhan, keselamatan, kehidupan, dan masa depan kita. Silakan duduk, Bapak Stein dan Ibu Patris, silakan duduk. Dengan apakah untuk membalas kasih?
sahabat-saudara seiman akan masuk dalam Bapak kaum ibu, dan saya memberi kesempatan, silakan cepat untuk kaum pemuda-pemudi Kiki Jemaat Tangerang. Mari.
sudah itu.